Kembali lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dan kita masih berbincang dengan Bapak Cecep Suryadi dan juga Ibu Christina Aryani selaku anggota Komisi 1 DPR RI mengenai perlindungan data pribadi di era keterbukaan informasi. Pak Cecep, tadi saya sempat singgung sedikit ya Pak ya, sebetulnya siapa sih yang memegang data kita pribadi itu semuanya itu siapa Pak? Iya Mbak, jadi sebenarnya pemilik data itu adalah individu gitu ya. Individu. Tetapi data yang dimiliki oleh individu ini tersebar, ada di badan publik, ada di lembaga-lembaga pemerintah, ada di sektor jasa keuangan misalnya, ada di perusahaan-perusahaan swasta. Nah problemnya memang selama ini data itu dikelola seperti apa di badan publik, di sektor-sektor swasta itu gitu ya. Nah memang seharusnya data pribadi itu digunakan hanya untuk peruntukannya misalnya. Misalnya seseorang ketika ingin melamar pekerjaan gitu ya, menyertakan data-data yang dianggap perlu gitu ya, tetapi hanya sebatas untuk digunakan dalam konteks rekrutmen pegawai itu, tidak digunakan untuk lain. Nah hari ini kita menemukan sekali ketidakpastian bahwa data-data itu kadang-kadang digunakan untuk banyak hal. Nah ini jadi problem. Nah Komisi Informasi memang dimandatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi gitu ya, di satu sisi mendorong agar informasi publik itu bisa diakses oleh masyarakat gitu ya. Tetapi bukan semua informasi, tidak semua informasi itu harus bisa diakses gitu ya. Contohnya, informasi yang berkaitan dengan pertahanan keamanan. Kalau dibuka membahayakan keamanan, itu dibenarkan untuk ditutup. Nah, di pasal 17 juga dibenarkan bahwa ada informasi yang apabila dibuka itu mengungkap rahasia pribadi gitu ya. Mengungkap misalnya situasi psikis seseorang gitu ya, itu tidak dibenarkan dibuka itu. Nah inilah sebenarnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini harus memastikan bahwa memang hal-hal yang terkait dengan data pribadi seseorang itu memang harus dipastikan untuk aman gitu ya. Ada regulasi yang mengatur. Dan kalaupun itu harus digunakan seperti apa pemrosesannya, seperti apa mekanismenya. Nah inilah mungkin kita perlu mendengar lebih banyak gitu ya, bagaimana DPR dan pemerintah menuntaskan undang-undang ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Baik, lalu kalau kita berbicara mengenai data pribadi nih Pak, kadang-kadang di aplikasi kita diminta akses untuk memperbolehkan mereka untuk mengakses kontak kita, ya kan Pak? Banyak sekali kejadian seperti itu. Yang kita juga tidak tahu peruntukannya seperti apa, lalu bagaimana sebenarnya kewajiban badan publik dan juga korporasi yang memegang data tersebut dengan penggunaan data terkait Pak? Ya, jadi memang prinsip dari penggunaan data pribadi itu adalah persetujuan si pemilik gitu ya. Misalnya data saya harus digunakan untuk apa, ya saya harus tahu bahwa data saya itu digunakan untuk A dan saya harus menyetujuinya. Itu adalah prinsip yang paling penting yang harus ada di Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi gitu. Nah, sehingga kemudian seseorang itu juga memahami oh datanya digunakan untuk A, untuk B gitu ya. Sehingga dia juga mengetahui nanti kalau datanya digunakan selain untuk itu maka dia bisa menggugat gitu ya, atau bisa menyampaikan keberatan. Nah persoalannya hari ini kepada siapa seseorang itu menyampaikan keberatan gitu ya. Apalagi ketika seseorang berhadapan dengan badan publik, berhadapan dengan korporasi. Ini adalah hal yang tidak setara gitu ya. Betul. Nah disinilah gunanya pentingnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi untuk menjamin bahwa seseorang atau individu itu punya kesetaraan ketika berhadapan dengan si pengguna data pribadi itu. Baik, berangkat dari hal itu nih Pak Cecep, saya mau nanya sama Ibu Christina. Ibu, ini ketika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi Bu, masyarakat harus mengadunya ke siapa Bu? Lalu yang harus bertindak itu siapa? Dan apakah perlu dihadirkan badan atau otoritas independen untuk perlindungan data pribadi Bu? Ya, kalau yang sekarang itu kan ada PP ya, PP 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Jadi kita bicara soal platform-platform e-commerce gitu, yang sempat juga terjadi beberapa kasus kebocoran. Nah, biasanya si pemilik data akan mengetahui mungkin dari berita yang viral atau dari mungkin juga pelaku usaha dalam hal ini mengirimkan email ya, notifikasi oh terjadi kebocoran pada sistem kami kepada data Anda dan lain-lain. Nah, biasanya ini langsung melakukan yang namanya komplain. Nah, ini juga akan dibantu oleh Kominfo selaku kementerian yang memang mengurusi permasalahan informasi untuk melihat lebih lanjut, melakukan investigasi bersama dengan pelaku usaha apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah, dalam PP ini sayangnya sanksi yang diberikan itu baru sebatas sanksi administratif, model dari teguran, lalu juga ada rekomendasi jika ternyata sistemnya belum cukup baik seperti itu. Nah, ini kan tentunya tidak bisa menjamin
pengamanan yang optimal tadi ya. Nah inilah yang terjadi. Dan masyarakat juga kan tadi Pak Cecep juga sudah angkat terkait dengan posisi kesetaraan. Kita tahu siapa saja yang sekarang memegang data atau mengumpulkan ataupun menyimpan data. Ini kan banyak sekali. Mulai dari entitas swasta, jelas. Lalu juga dari badan publik, dari kementerian dan lembaga. Hampir semua melakukan pengumpulan data, processing data. Nah, mengendalikan data. Nah, bagaimana untuk memastikan ketika terjadi suatu permasalahan, lalu masyarakat berhadapan dengan mereka, ini kan memang terasa posisi yang tidak setara tadi, dan tentunya juga jika sampai berujung pada gugatan ke pengadilan, tidak semualah masyarakat kita memiliki resources baik dari waktu, biaya, ataupun keberanian gitu ya untuk berperkara pengadilan. Oleh sebab itu, dalam rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang saat ini sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah, akan ada satu otoritas lembaga yang memang tugasnya untuk mengawasi implementasi undang-undang ini dan juga untuk melakukan proses adjudikasi. Jadi dalam pengertian nanti ada masyarakat yang merasa dirugikan karena datanya bocor, datanya disalahgunakan, mereka bisa datang ke otoritas ini untuk mencari keadilan. Mekanismenya macam-macam nanti, jadi bisa jadi berupa mediasi antara kedua pihak ditemukan untuk mencari titik temu jalan tengahnya, ataupun juga sampai adjudikasi dalam pengertian seperti litigasi tapi hanya di badan itu gitu untuk pembayaran ganti kerugian dan lain-lain sesuai dengan tingkat kesalahan. Jadi seperti itu Mbak, memang dibutuhkan sih. Kalau kami melihat dibutuhkan karena ya itu sekarang ini masyarakat masih bingung mau mengadu kemana. Sementara kalau untuk berhadapan dengan pengadilan pasti masyarakat juga sungkan. Baik, jadi kita sudah sepakat ya Ibu dan juga Bapak kalau data pribadi itu sangat penting dan juga memang perlu suatu perlindungan yang lebih dibandingkan yang sekarang sudah ada ya Pak ya. Lalu ini nanti yang kita akan bahas lebih lanjut itu sebetulnya bagaimana praktek di negara lain terkait dengan otoritas independen untuk perlindungan data pribadi. Nanti kita bahas lebih lanjut ya Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch.